Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Praditya Kurniantoro. Tentu saja, mahasiswa Amikom tercinta. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manfaat dari PSU. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu PSU? Apalagi untuk penonton setia channel ini yang di luar jangkauan Amikom, ya kan? Tanpa berlama-lama lagi, let's go to begin. PSU adalah salah satu program yang dilakukan oleh kampus Amikom Yogyakarta tentunya untuk memberikan suatu pembekalan skill, entah itu skill dalam mengolah kecerdasan emosional, skill dalam menentukan goal setting, bahkan skill dalam mengolah interaksi sosial yang ada di sekitar kita. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari mengikuti kegiatan PSU ini, yang sangat berguna untuk menghadapi dunia perkuliahan. Dan tentunya sudah berbeda dengan masa-masa putih abu-abu. Banyak sekali rintangan dan juga hambatan dalam menjalani perkuliahan ini. Selama studi yang saya tempuh 1 semester ini, banyak kejadian-kejadian yang seakan-akan belum pernah terjadi di bangku sekolah dulu. Dan mungkin tidak akan saya bahas yang terlalu transparan, melampaui tema fokus pembahasan kali ini, supaya kita tahu apa manfaat dari PSU ini. So, saya akan membahas dan juga menjabarkan manfaat selama mengikuti kegiatan PSU. Berdasarkan ilmu yang dapat saya pelajari dan juga saya dapatkan, dan juga beberapa kejadian inspiratif selama berkuliah di Amikom. Pada saat PSU, kita belajar mengenai tentang cerita khayal atau imagery. Imagery itu sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu achievement imagery, test imagery, dan unrelated imagery. Nah, dari ketiga kategori tersebut, saya akan membahas tentang achievement imagery atau disingkat dengan IA. Tapi IA di sini bukan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, namun tentang cerita khayal berprestasi. Apa sih itu cerita khayal berprestasi? Nah, jadi cerita khayal berprestasi adalah cerita yang berdasarkan suatu usaha untuk mencapai kesuksesan dalam kompetensi dan memiliki standar yang telah ditentukan baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Atau bisa disebut dengan goal setting. Adanya usaha untuk menentukan hal-hal baru dan unik serta memiliki usaha untuk mencapai tujuan atau karir yang dalam jangka panjang juga termasuk ke dalam ciri dari IA itu sendiri. Dan biasanya ciri yang lebih spesifik mengenai IA adalah kata-kata meningkat, sukses, berhasil, berkembang, semakin maju, dan masih banyak lagi kata-kata positif untuk menyimpulkan dari ciri-ciri IA itu sendiri. Dalam cerita khayal berprestasi, atau IA tentu saja juga memiliki subpengkategoriannya. Apa saja sih subpengkategoriannya? Mari kita simak ke 10 pengkategorian menurut cerita khayal berprestasi versi saya. Yang pertama, ada need atau bisa ditulis dengan huruf N saja. Biasanya pada cerita IA tergambarkan sebagai kebutuhan kita dalam mencapai kesuksesan atau prestasi. Contohnya saja ketika saya ingin membuat sebuah produksi film dan sudah memiliki niat atau tekad dalam membuat sebuah film yang memiliki keunikan dan perbedaan dari film horor pada kebanyakan yang diproduksi di negara Indonesia.
Yang kedua ada acts atau action. Acts atau action di sini adalah sebuah rencana tentang langkah-langkah kita dalam mewujudkan prestasi yang kita inginkan. Nah, pada versi saya, untuk mendapatkan atau mencapai sebuah goal dalam membuat sebuah film produksi, saya selalu belajar tentang dunia perfilman melalui buku, internet, sosial media, dan juga video tutorial di YouTube. Serta saya juga selalu belajar untuk mengevaluasi dan menerapkan pada proyek-proyek yang telah saya rintis beberapa tahun ini. Yang ketiga, ada success anticipation, yang artinya bahwa tujuan tentang prestasi yang kita dapatkan, kita capai pada suatu saat nanti. Kita harus selalu optimis dan percaya, yakin tentang keberhasilan di kemudian hari. Dari sini, saya juga memiliki optimisme yang sangat besar tentang keberhasilan, bahwa apa yang kita pilih dan saya tekuni pada suatu saat nanti pasti akan berbuah manis. Dan pepatah bilang, apa yang kita tanam pasti kita akan menuai di kemudian hari. Dengan rasa semangat dalam belajar dan juga selalu mengevaluasi diri untuk lebih baik, rasa yakin dan optimisme pasti kita dapat merasakan keberhasilan itu. Dan yang keempat adalah kebalikan dari success anticipation, yaitu FA atau disingkat dengan failure anticipation. FA ini merupakan kebalikan dari SA. Nah, pengertiannya adalah kita akan merasakan kemungkinan kegagalan atau overthinking dalam mencapai tujuan atau prestasi. Itu sudah wajar terjadi. Karena seperti contohnya, saya dalam menghadapi salah satu proyek film, saya merasakan atau mengalami ketakutan dan patah semangat bahwa saya tidak akan bisa menyelesaikan film ini sampai akhir. Nah, perasaan patah semangat itu yang bisa disebut dengan failure anticipation. Dan yang kelima ada PP atau bisa dibilang dengan personal block. Nah, personal block ini adalah sebuah hambatan yang diciptakan oleh diri kita sendiri dalam usaha kita mencapai prestasi. Personal block menjadikan diri kita terasa sulit untuk bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu dan juga maksimal. Biasanya kita saat ingin mengerjakan sesuatu, kita akan merasa malas. Atau kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya dengan kata mager. Saya sendiri juga pernah mengalami dan menjadikan sebuah hambatan dalam mencapai sebuah prestasi. Selain malas, saya juga biasanya mengalami suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, dalam menunda-nunda pekerjaan, ini hampir mirip dengan kata malas. Tetapi bedanya di sini kita terlalu percaya diri bahwa kita dapat mengerjakan dalam waktu singkat. Sehingga kita akan merasakan terpepet dan terdesak oleh deadline dan akhirnya membuat kesehatan kita menjadi terganggu. Karena terlalu memaksakan badan untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Dan yang keenam, ada word block atau WB. Nah, kalau tadi personal block itu berasal dari diri kita sendiri atau internal block. Sedangkan WB adalah kebalikannya, yang memiliki artian hambatan dari luar atau eksternal. Biasanya hambatan ini terjadi dari faktor lingkungan sekitar dan juga faktor dari orang lain yang mempengaruhi kita untuk tidak menjadi seorang yang berprestasi. Sebenarnya telah terjadi banyak contoh di sekitar kita bahwa kenakalan remaja biasanya terjadi karena faktor dan lingkungan dan pengaruh teman yang kurang baik. Selain dari faktor manusia, bisa saja karena faktor cuaca, iklim, dan juga pandemi selama beberapa dekade ini kita rasakan. Yang terjadi pada semua negara, bahkan Indonesia juga terkena dampaknya. Nah, kemarin di Indonesia telah terjadi yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang memaksa kita untuk tetap berada di rumah
dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah walaupun kita keluar dengan tujuan yang positif. Tapi saat itu saya merasakan ada word block dan kegiatan belajar saya merasa terganggu. Padahal belajar di rumah tidak bisa efektif karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan juga teman, semisal kita merasakan kesulitan. Dan karena itu, saya berhenti atau menunda masa perkuliahan saya selama 1 tahun atau bisa disebut dengan gap year. Karena bagi saya melakukan perkuliahan secara daring atau online itu tidaklah efektif. Saya berhenti sejenak sampai COVID ini benar-benar reda. Dan yang ketujuh adalah help atau bantuan. Help atau bantuan merupakan salah satu hal terpenting dalam seseorang untuk mencapai tujuan atau prestasi. Biasanya bantuan bisa datang dari seseorang yang memberikan kata tentang motivasi, nasihat, semangat, dan juga fasilitas. Seperti contohnya, saya dalam menjalankan sebuah proyek film sangat diperlukan kerjasama tim dalam semangat dan juga disemangati oleh beberapa anggota yang lain yang memiliki dorongan kepada saya untuk tetap berjuang dan berhasil mewujudkan salah satunya prestasi dalam lomba FLS 2N tingkat DIY atau provinsi dulu saat aku masih menginjak di bangku SMK. Dan saya mendapatkan kepercayaan untuk mengajar atau membimbing sekolah lain membantu film-film mereka atau proyek-proyek film mereka. Saya juga mendapatkan beberapa fasilitas pendukung seperti personal komputer atau PC dan juga alat-alat syuting lainnya. Berkat kemampuan yang saya miliki dalam dunia perfilman, dorongan semangat dari orang-orang yang percaya kepada saya dan menjadikan motivasi karena untuk prestasi dan maju bersama itu hal yang penting bagi saya. Dan yang kedelapan adalah sukses failing. Perasaan bahagia kita saat bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan dan pencapaian kita itu adalah sebuah kebahagiaan yang sangat tidak bisa ternilai. Prestasi demi prestasi kita dapat raih dengan maksimal dan sesuai ekspektasi, kita akan merasa lega dan juga bangga tentu saja pada diri kita sendiri. Seperti ketika kita mendapatkan suatu pujian atau apresiasi orang lain tentang film kita yang sudah berhasil rilis dan juga orang akan memberikan pujian. Itu adalah bagian terkecil dalam meraih prestasi. Tentu saja kita akan mendapatkan sebuah kehormatan dari orang lain dan pengakuan dari orang lain bahwa kita bisa melakukan hal yang belum tentu mereka bisa dapatkan. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi diri saya sendiri. Dan yang kesembilan adalah future failing. Future failing itu adalah kebalikan dari success feelings. Kita akan mengalami kecewa, sedih, murung, bahkan frustasi. Rasa sedih dan juga frustasi ini akan berdampak buruk kepada kondisi kesehatan mental dan biasanya akan mudah terserang penyakit. Saya juga pernah mengalami yang disebut dengan kegagalan. Dan semua orang tentu saja mengalami yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu, saya coba konvensikan menjadi sebuah pijakan dan juga motivasi saya supaya kedepannya bisa lebih baik. Dan juga kegagalan itu tidak akan terulang kembali. Dan yang terakhir ada namanya TEM. Pengertian dari TEM itu sendiri adalah sebuah cerita awal sampai akhir yang terjadi dalam kehidupan kita untuk meraih prestasi. Selama ini saya telah merasakan manfaat dalam mengolah dan menentukan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam pekerjaan atau hobi saya dalam dunia film. Itu adalah salah satu cerita singkat dan penjelasan dari manfaat yang didapatkan selama saya menjalani kegiatan kurang lebih 5 hari. Oke,
Dari tadi saya bercerita tentang pengalaman saya mengenai kegiatan-kegiatan PSU dan manfaat yang saya dapatkan dan saya ucapkan. Sekian dari saya. Terima kasih.